Kalau buat aku dosennya wah gila baik-baik banget Kak. Jadi benar-benar kita diajarin dari awal terus dijelasin step by stepnya kuliah tuh kayak gimana kayak gitu. Terus semisal kayak kita ada problem nih di mata kuliah kita bisa langsung sampein ke dosennya dan akan langsung dibantu gitu. Jadi merasa terbantu banget dengan adanya dosen dan staf di sini karena baik-baik banget guys. Wow. Dosen favorit siapa? Dosen favorit siapa ya? Aduh. Halo Sobat Atpika, kembali lagi di Info Session Atpika. Kali ini bareng gue Ellen. Dan gue Helmi. Nah di episode kali ini, di Info Session episode yang ke-6 akan berbeda loh. Kira-kira siapa sih narasumber dan... Bentar, bedanya apa tuh Len? Bedanya, kali ini bukan dari dunia industri tahu. Coba Oke. tebak dari mana? Dosen. No, kita kali ini akan menghadirkan teman-teman Gen Z. Gen Z. Sekali-kali kita udah Gen Z ya kan daripada yang sudah... Bentar, Gen Z itu berarti mahasiswa? Yes, betul sekali. Kita akan mengundang mahasiswa Atpika. Kita panggil yuk cewek-cewek cantik untuk masuk ke kita. Mana? Ini siapa sih Len yang mau diundang? Nanti aja kamu lihat aja nanti siapa. Yuk, kita panggil aja Kak Vina dan Kak Jose. Wih, mana ini? Halo Kak. Halo. Harus pindah nih. Oke, silakan duduk dulu. Oke, nih. Sudah lihat kan bintang tamu kita. Jadi, ini adalah mahasiswa Atpika, ada Kak Jose dan Kak Vina. Oke. Halo, apa kabar kakak-kakak cantik? Baik. Santai aja guys. Santai aja, relax. Relax aja. Kalian berarti semester berapa? Aku semester 1. Dua ini sekarang. Dua ini Iya. sekarang. Kalau aku udah semester 4. Semester Semester 4. 4. Jadi ada perbandingan ya. Perbandingan antara semester 4 sama semester 2. Nih, Gitu. yang baru masuk belum 1 tahun ya kalau semester 2 ini ya? Iya, belum ada. Belum ada 1 Baru tahun. mau. Dan yang semester 4 ini pasti udah ada pengalaman yang banyak banget review-review gitu kali ya, Iya, Kak Helmi, yang di Atpika apa aja yang dia rasain. Ya gitu. benar. Oke, jadi guys di episode kali ini kita ngundang 2 mahasiswa ini dari semester 4 dan semester 2. Buat apa? Buat mereka nge-review kehidupan di Atpika. Kehidupannya jelas. tuh kayak misal ya dosennya gimana, gedungnya gimana. Terus kan kita di Bijen ya. Iya. Bijen tuh kayak gimana gitu. Tapi Sebelum ke mendalami tentang tema kita, review dari mahasiswa Atpika sendiri, kita mau tanya-tanya dulu dong untuk Kak Jose dan Kak Vina, apa sih yang dirasakan untuk masuk di Atpika ini, gimana sih selama di Atpika belajarnya apa segala macam? Mulai. Buat awal-awal ini masih sangat amat nyaman ya karena mungkin belum terlalu banyak tugas karena kan masih awal, masih adaptasi, jadi masih berjalannya dengan mulus banget. Iya dong, karena kan mahasiswa baru ya, jadi kayak masih santai, masih main-main, Iya, karena masih. belum banyak tugas, belum dari semester 4-nya ini. Yang semester 4 kan pasti, aduh banyak ini stres dan lain sebagainya. bener. Semester 1 paling main-main dong ya. Iya, Iya, kita nggak, tanya maksudnya Kak main-main Jose dari semester 4 gimana? Kalau aku sendiri sekarang di semester 4 ini udah cukup kerasa banget pusingnya, stresnya mikirin tugas. Tuh bener. Karena inget ya di semester 1, semester 2 tuh kayak masih enjoy, masih bisa seru-seruan. Terus kayak di semester 4 ini beneran harus serius banget nih. Kepikiran tugas, tiap hari dapat deadline, kayak itu bener-bener hektik banget sih. Cuman ya seru aja sih karena kita enjoy, apalagi lingkungannya kita kan di Mijen ya. Oh, kamu seneng di Bijen? Ya cukup seneng sih karena gimana ya, kita kan asri, terus adem, itu banget naikin mood banget sih. Naikin mood ya? Iya. Oke. Oke, itu mungkin sedikit spoiler ya tentang apa yang dirasakan selama di Iya, Atpika gitu. Sebelum kita ke pertanyaan atau beberapa ini ya. Ini sih aku kepo sih kalian sih. Kalian tuh sebenarnya kenapa sih masuk Atpika? Dari aku dulu. Kalau aku tuh awalnya karena dikenalin sama orang tua pertama, karena awalnya kan belum tahu ya Atpika ini apa sih gitu. Terus sama orang tua karena
orang tua tuh awalnya datang ke suatu event yang ternyata tuh ada dosen-dosennya, dosen-dosen Adpika yang juga ikut sebagai mentor. Terus akhirnya dikenalin lah sama orang tuaku buat masuk ke Adpika sini nih, bagus gitu. Karena dari kebetulan kayak bos kolaborasinya perusahaannya papa itu lulusan Adpika gitu. Oh gitu. Oh berarti papamu juga kerjanya di dunia industri interior furniture? Iya. Oh gitu, oke. Jadi berdasarkan dorongan support dari orang tua nih. Betul. Tapi dari diri sendiri ada nggak sih kemauan kayak, aduh males banget ngikutin omongan orang tua, mending aku punya pilihan sendiri. Atau emang kamu benar juga nih apa yang diomongin sama orang tua gitu? Apa emang sesuai passion kamu untuk menggambar atau pengen mendalami desain interior? Kalau buat awal-awal mungkin masih, mau nggak ya masih bingung kan Kak, karena gimana ya, awalnya nggak ada kepikiran buat masuk ke sini gitu, buat masuk ke jurusan ini karena bukan passion aku gitu awalnya. Tapi setelah dijalanin 1 semester ini ternyata enjoy, enak juga ya gitu, seru juga, terus kayak banyak manfaatnya gitu. Emang aslinya mau masuk apa, jurusan apa? Awalnya aku di teknik sama di manajemen. Oh gitu. Gitu. Udah keterima duluan apa gimana? Aku udah keterima duluan di PTN guys. Negeri PTN. Tapi kenapa dia milih Adpika? Nih, ada satu pertanyaan lagi. Kenapa pilih Adpika? Karena kan tadi awalnya nggak pengen ambil Adpika kan, iya, karena nggak sesuai passion atau takut dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba kenapa pilih Adpika tuh? Karena awalnya masih bingung juga, bimbang kayak di jurusanku ini nanti kedepannya bakalan benar-benar kerja nggak ya, bakalan bisa aku ngikutin nggak ya gitu kan. Terus sama orang tua diarahin nih gini gitu, akhirnya kayak oh iya juga gitu. Terus aku cobalah ini semester 1 semester, ternyata bermanfaat juga ya gitu, ternyata bagus juga. Dan meskipun aku awalnya emang nggak sesuai passionku, kayak aku nggak bisa gambar gitu, setelah dijalani ternyata bisa guys. Nggak bisa gambar? Nggak bisa. Terus kamu masuk ke semester 1 itu ada ini kan, kuliah gambar kan? Ada. Itu gimana kamu ngejalaninnya? Diajarin dulu pastinya dari nol, kita dibikinin kayak awalan pemula gitu, kayak beginner friendly kan. Kayak semisal bikin garis-garis, terus bikin lengkungan dulu. Jadi bener-bener dari awal kita diajarinnya. Oh oke. Berarti ya buat yang nggak bisa gambar bisa ya? Bisa. Jangan worry gitu kan. Ya itu pertanyaan untuk Kak Vina ya, pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang luar biasa pasti. Tapi aku mau dengar juga dong dari Kak Jose. Awalnya gimana sih sampai dia mau bertahan sampai semester 4? Biasanya kan kalau mahasiswa-mahasiswa yang coba-coba pasti udah di semester 1, semester 2 udah get out. Cuman dia mau bertahan sampai semester 4. Ini karena apa? Awalnya kenapa milih Adpika gitu? Kalau dari aku sendiri saat mau masuk Adpika ini dapat arahan dari papi. Jadi di situ sebelum ujian masuk buat PTN, nah itu sudah papi arahin buat daftar di Adpika. Cuma di situ aku belum tahu Adpika tuh ngapain aja, jurusannya apa aja, tuh aku belum tahu. Yaudah yang masih ini ya, masih awam gitu ya. Masih belum ngerti apa-apa. Tiba-tiba disuruh wawancara. Di situ aku kayak agak shock gitu kan. Cuman kayak yaudahlah jalanin dulu aja. Terus setelah wawancara, beberapa hari kemudian tuh dikabarin kalau lolos. Di situ yaudah cuma sebagai cadangan. Terus aku fokus ke PTN. Cuman di situ masih bad luck, jadi nggak masuk. Terus aku yaudah deh, kayaknya Adpika nggak apa-apa. Karena itu di situ aku masih dilema, kayak daripada aku ujian lagi mau masuk PTN kan belum tentu keterima, sedangkan Pak Adpika udah keterima. Nah di situ kan aku baru cari-cari tuh Adpika tuh ngapain aja sih. Oh ternyata ada desain, ada manufaktur. Di situ kayak mulai tertarik karena passionku emang di situ emang art. Jadi nggak cuman ngegambar, aku juga suka berkecimpung di dunia art gitu. Jadi aku lebih tertarik sama Adpika sih, kayak itu nggak aku temuin di universitas lain, apalagi di PTN-PTN di Semarang ini tuh tentang desain interior tuh kan cuman ada dikit doang kan. Nah ternyata di Adpika tuh ada jurusan desain interior dan aku lumayan tertarik tuh sama di situ. Oke, tapi sebelumnya kamu berarti udah ini ya sama art ya, udah ada interest sendiri ya sama art ya. Terus interestnya sama desain interior tuh sebenarnya kamu udah ada belum? Nah itu belum. Kayak kan beda ya kalau misalnya sama furnitur gitu-gitu kan kayak
Tapi nggak ada salahnya buat kita coba kan. Oh iya, benar. Ya, itu. Terus ini mau coba PTN lagi nggak? Enggak lah. Kalau udah semester 4 nanti dia Iya. ngulang lagi. Oh, Vina mau coba lagi nggak? Vina aja mau lagi nggak? Buat saat ini enggak sih, karena udah nyaman lah di sini. Sudah ya. Udah aman. Udah tahu prospeknya ya? Prospek kerjanya udah tahu ya? Iya. Iya, bener sih. Masalah pekerjaan itu don't worry ya. Kalau di sini don't worry. Iya. Tapi menurut kakak-kakak berdua ini dari kurikulumnya, pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang kalian mau nggak ketika di Atpika ini? Buat kurikulumnya karena mungkin awal dan juga kurikulumnya punya aku sama punya Kak Jose kan beda ya Kak. Jadi kayak menurutku oke-oke aja sih. Oke aja. Oke-oke aja. Apa ya? Salah satu matkul yang kamu tuh ngena banget apa? Kayak kamu kan dulu nggak bisa gambar kan? Terus masuk ke sini, semester 1, semester 2 gitu. Yang bikin kamu, oh ternyata Atpika punya matkul ini yang bikin aku tuh bisa berkembang gitu apa? Gambar kerja guys namanya. Itu ngapain aja? Itu hampir sama kayak gambar teknik. Jadi kita bikin gambar kerja itu kayak pola-pola gambar sebelum kita bikin produk gitu kan. Suatu produk. Oke, berarti ini dulu ya, rancangannya dulu ya. Rancangannya dulu. Emang itu langsung gambar yang kayak desain lengkung gitu-gitu nggak? Atau? Enggak, dari awal dulu kayak semisal bikin yang paling gampang kursi dulu atau meja dulu kayak gitu. Oh, tapi tetap bikin desainnya ya, kursinya Bikin. gitu. Oh gitu. Bikin. Oke, kalau biasanya? Kalau aku itu awal-awal cukup sama sih, kayak kita di sini tuh nggak cuma ngedesain aja, tapi kita juga harus tahu gambar tekniknya. Jadi kita nggak akan asal buat gitu loh saat ngedesain. Jadi kita harus mikirin juga itu bisa dibuat gak ya gitu. Oke. Kalau dari mata kuliah kalian kan banyak banget nih ya pastinya gitu. Ada mata kuliah praktek nggak? Ada, untuk aku semester 1 kemarin ada di PMF namanya. Berarti dari semester 1 sudah mulai praktek ya? Sudah mulai praktek. Itu kalau praktek itu di ruang workshopnya kayak gimana sih? Di ruang workshopnya kan ada kelasnya ya Kak. Kelasnya cukup adem, terus workshopnya juga mesinnya komplit. Cuma mungkin emang agak gimana ya, agak tua mungkin ya mesinnya. Jadi kita harus pinter-pinter ngakalin gitu. Sering trouble ya maksudnya Sering trouble. gitu ya. Oke. Jose kan udah peminatan berarti ya Jose? Iya sudah. Oh ya guys, kita tuh di semester 3 berarti? 3. Semester 3 tuh ada peminatan. Kita dibagi jadi 3 peminatan. Betul. Lalu desain interior, terus juga manufaktur Manajemen furnitur, terus manajemen bisnis juga. desain dan furnitur gitu. Ada 3. Nah sekarang kan Jose semester 4. Jose sekarang banyak? Desain interior. Desain interior. Itu Iya. tetap ke workshop nggak? Tetap. Tetap ngapain ke workshop? Karena di angkatan aku itu pada milih desain interior semua. Oh, Jadi gitu. kita tetap diimbangin buat ke workshop juga. Oh, oke. Berarti tetap ada ini ya. DI kan kalau desain interior kan kebanyakan ya di depan laptop gitu kan. Iya. Kebanyakan gitu. Tapi ada porsi ke workshopnya. Tetap ada jatahnya lah. Datanya oke. Kenapa ambil desain interior? Karena mungkin karena aku cewek ya balik lagi. Kan aku sebagai cewek tuh kayak males banget lah ke workshop, kayak ketemu mesin, berdebu gitu-gitu. Kayak biasa lah cewek. Terus kayak emang aku pengen banget emang didesain gitu loh. Jadi ya aku pilih itu. Gak taunya teman-teman juga sama. Oh, karena cewek kan kayak gitu. Paham nggak sih Iya cewek bener tuh? sih. Heeh. Jadi kalau buat teman-teman nih ya biasanya kan kebanyakan memang manufaktur tuh cowok ya. Iya. Tapi kalau ya balik lagi ke sesuai passion sama kita minatnya di mana. Cuman nggak menutup kemungkinan cewek bisa ambil manufaktur. Tapi kebanyakan memang desain ya kan. Lalu kalau misal ini mau ambil mana Len? Gua Hmm. manajemen. Karena itu balik lagi, aduh apa ya? Tadi kan Kak Vina bilang ya nggak bisa gambar tapi masuk sini bisa gitu. Tapi kalau aku gambarnya jelek, jadi kayak mau. Lah kan jadi bisa. Iya jadi bisa, tapi kayaknya aku lebih interest manajemen sih. Iya. Ngomong-ngomong nih, Kak Vina asalnya dari mana? Aku dari Klaten. Dari Klaten. Kak Jose Aku asli Semarang. asli Semarang. Berarti kalau yang dari Klaten ini ngekos di sini betul? Iya, betul. Kos. Kita ngekos di sini. Dia pertama kali ngekos langsung dimijin, gimana tuh rasanya? Buat awal-awal ini mungkin karena bulannya masuk bulan hujan ya, Reni, jadi kayak adem, sejuk, asri. Belum musim panasnya Mizan. Serasa apa coba? Serasa kita di puncak Bogor. Iya di Bogor ya puncak.
apa ya? Salatiga ya? Iya, Salatiga. Kos berapa di sini? Ngekos di sini kebetulan dapat diskon. Jadi 700.000. Kok bisa dapat diskon? Karena Bangunan kebetulan kosnya bangunan baru kan. Oh. Terus aku daftar di awal-awal jadi Oh, berarti 5 orang pertama. Iya, penghuni pertama ya. Iya. 5 orang pertama. Lumayan banget. Tapi asik ya di Mijen tuh. Maksudnya kayak vibes-nya sejuk gitu. Kalau misal kayak makan gitu, Makan wah banyak banget di sini. Udah aman ya? Gampang ya. Aman. Emang cost living-nya berapa sih kalau di sini? Costly. Cost living cost living ya sekitar aja deh, sekitar sekitar aja. 1 sampai 2 juta lah ya. Oh, bisa ya di situ. Bisa ya? lah. Itu udah ke kafe gitu-gitu ya. Kalau itu kayaknya masih kurang dikit ya. Berarti Bentar. sering ini juga main-main gitu ya, Sering main-main. nongkrong gitu. Nongkrong. Biasanya kemana kalau di sini? Kalau di sini seringnya ke BSB. Wih, BSB. BSB. Pilihan pertama ya guys, BSB. Tapi enak sih di situ sih. Sering Iya. jogging juga di situ nggak? Baru sekali. Baru sekali. Baru sekali. Terus Jose ini kan dari Semarang. Berarti laju nih. Iya. Dari awal asalnya dari mana? Awalnya tuh aku kan daerah Semarang Timur. Heeh. Terus kalau dulu awal-awal kan masih di Mabonjolen. Ah, iya benar-benar. Itu kan lumayan deket lah, kayak paling cuma 15-20 menit. Tiba-tiba pindah di Mijen. Itu kayak lumayan tantangan banget ya gitu. Bener sih. Itu aku tempuh 1 jam. 1 jam. Iya. Tapi laju ya setiap. Laju setiap hari. Aksesnya aman, misalnya macet gitu nggak? Kalau macet nggak usah. Lalu Gitu ya. tetap macet. Tetap macet. Bisa macet. Tetap Semarang. macet. Semarang ya, Semarang selain Semarang semua teman, berarti Semarang juga macet. Betul. Setuju. Mungkin balik lagi ke ini ya, perkuliahan. Aku mau tanya dong, kalau di semester 4 itu kan pasti banyak tugas tuh. Tugas apa sih yang mungkin bikin kamu kayak crowded, and then tapi ada fun-nya itu di mata kuliah apa? Di mata kuliah kalau di semester 4 ini ada yang namanya DIRK, itu Desain Interior Ruang Komersial. Jadi itu dari semester 1, 2, 3 itu ada studio-studio sendiri. Nah kebetulan di semester 4 ini kita fokus ke ruang komersial. Nah itu kita mulai itu dari awal banget. Dari kita survei, dari kita ngukur, kita harus observasi, kemudian kita harus ngedesain ulang. Nah sebelum itu juga ada proposal, ada laporan, dan itu tuh awal-awal tuh masih kayak wah harus ngerjain ini. Tapi kalau udah mulai masuk ke desain, itu kayak wah ini udah bagian part serunya. Karena kita bisa bebas lah mau desain seperti apa gitu kan. Jadi itu ya cukup fun di situ. Lebih berkreasinya lebih Iya. dapet ya. Iya, dapet ya. Ini kan kamu udah melalui dari semester 1, 2, 3, dan 4 ini. Ada tugas apa aja sih yang menurut kamu tuh kayak challenge nih gitu? First time aku ngerjain ini tuh bagian apa? Itu kalau first time tuh mungkin lebih ke praktek ya. Itu karena nggak expect dulu nggak expect kalau misalnya bakalan terjun langsung ke workshop juga. Ternyata dari awal semester 1 kan sudah terjun ke workshop. Cuman kita di semester 1 masih belajar mesin-mesin. Karena kan kita nggak ada basic mesin sama sekali. Nah tenang, di situ kita diajarin, jadi nggak usah takut. Kemudian di semester 2 baru buat produk. Aku itu ada kelompok itu buat side table. Kemudian lanjut di semester 3 sampai 4. Nah di semester 3 kemarin itu kita buat ada kabinet. Nah itu juga cukup gede, kayak wow ini pertama kali buat kayak ginian ternyata bisa juga gitu. Berhasil ya? Berhasil dengan fasilitas yang dikasih sama Advika tuh kayak gitu. wow oke deh. Nah Keren. itu kayak yang bahan-bahannya tuh dari mana? Kalau bahannya kita kan banyak pakai kayu ya. Nah itu dari kita sudah disediain sih banyak, tinggal Oh gitu. pilih aja. Udah ada gitu di sini. Tinggal pakai aja berarti. Lah kayak misalnya HPL gitu-gitu. Nah kalau material-material buat lapisan gitu-gitu kita pesan sendiri, kita beli sendiri. Oh beli sendiri, pakai Iya. uang sendiri gitu. Dari Advika. Oh dari juga. Oh berarti Oh di support ya? Di support. berarti reimburse gitu. Iya. Oh alah. Jadi teman-teman mahasiswa nggak perlu keluarin duit gitu? Atau kecuali ini ya, project pribadi gitu ya? Iya, kalau project pribadi itu mungkin ngeluarin uang sendiri. Cuman kalau misalnya saat project gede gitu, mungkin kita bisa ngeluarin uang sendiri tapi untuk hal kecil. Oh. Kalau yang hal besar kayak material HPL, terus misalnya ada butuh tambahan plywood, itu mungkin kita dapat dari aplikasi di support sih. Lo kalau disuruh bikin gitu mau langsung
beli jadinya apa gimana? Ya balik lagi kan pertanyaan tadi, aku nggak bisa. Aku sama kayak Josephine, Ih. kayak nggak suka berdebu. Oh gitu. Gitu. Ya udah mending beli jadinya aja ya. Iya, beli jadi. Atau juga di reimburse juga masuknya. Itu pemikiran simpelnya. Cuman kan beda lagi sama anak-anak yang suka desain, suka art. Iya Dia kan sih, bener pengen sih. tahu dari awal. Bener-bener. Kan aku nggak suka. Iya. Berarti kalian dari SMA semua ya? Iya. Dari Iya. SMA. Berarti bener-bener nggak ada basic ini ya. Nggak ada sama sekali. Wow, hebat loh. Dia nggak ada basic apa-apa, tapi dia bisa menyelesaikan tugas part-partnya yang panjang itu, apalagi udah semester 4, bentar lagi magang ya? Iya. Bentar lagi magang, habis magang TA. Tuh luar biasa. Tapi yang semester 2 ini juga masih santai lah ya. Santai lah ya. Santai. Tapi udah ada tugas gitu juga nggak? Udah, ini buat semester 2 ini ada tugas namanya DIRP, Desain Interior Ruang Publik, yang dimana kita disarannya buat ambil publik komersial gitu. Jadi buat semester kali ini aku ambil kafe, desain kafe. Kafe. Terus diapain kafenya? Di redesign, jadi desain ulang gitu. Oh desain ulang gitu. Gitu. Berarti kita boleh kayak misal pilih apa gitu, terus kita desain ulang gitu boleh? Boleh karena dapat surat dari kampus juga nanti yang akan kita sampaikan ke ownernya. Suratnya yang bikin siapa Len? Siapa ya? Jangan sebut di sini kali. Itu berarti apakah ada harus kafe, boleh perpustakaan, boleh rumah sakit, boleh Boleh. bangunan lainnya boleh? Boleh. Boleh. Kayak gini boleh berarti? Boleh. Puskesmas nggak sih? Kalau Kak Vina kenapa pilih kafe gitu? Kenapa nggak pilih bangunan yang lain gitu? Misalnya bangunan yang sudah tua horor. Karena emang suka ngopi ya, jadi pilihnya kafe. Oh iya, karena Gensi gimana Gensi. sih? Gensi kan Gensi selalu hidup untuk kopi. menyatu dengan coffee shop. Betul. Apalagi Semarang kan banyak banget coffee shop ya. Banyak Jadi banget. lebih kita banyak pilihan, banyak kreasi untuk bisa mendesain ulang ruangan di coffee shop gitu. Kalau gue coffee shopnya beda sih Len. Gue tipenya angkringan sih. Kan biasa kan lu bapak-bapak. Aku kepo nih, ini kan dosen-dosennya pasti berbeda ya. Menurut kalian tuh kakak-kakak berdua nih dosennya tuh kayak gimana sih? Biasanya kan ada dosen yang, aduh killer nih, aduh ada yang enak gitu gimana? Kalau dosen di Atlika, kan aku belum pernah ikut kuliah di sini, jadi Iya, nggak benar. tahu gimana. Kalau buat aku dosennya wah gila baik-baik banget Kak. Jadi benar-benar kita diajarin dari awal, terus dijelasin step by stepnya kuliah tuh kayak gimana kayak gitu. Terus semisal kayak kita ada problem nih di mata kuliah kita bisa langsung sampein ke dosennya dan akan langsung dibantu gitu. Jadi merasa terbantu banget dengan adanya dosen dan staf di sini karena baik-baik banget guys. Wah. Dosen favorit siapa? Dosen favorit siapa ya? Aduh. Mungkin jangan disampaikan di Iya, sini, itu kan keep Oh nggak apa-apa lah, kan bisa juga. Hampir semua ya. Hampir semua. ya. Semua. Favorit semua. Jawaban aman ya. Takut dapat nilai E. Enggak dong. Bisa aja kan Ellen. Engineering. Angelin, betul. Iya, bener. Evina. Kalau Kak Jose nih udah lebih berpengalaman ya? Oh bukan berpengalaman, udah lebih dapat experience dari dosen-dosennya tuh ya? Gimana? Kalau buat dosen-dosennya sendiri tuh kan setiap dosen punya karakter yang beda-beda ya. Cuman dulu pandanganku kalau dosen kuliah tuh bakalan killer, kayak duh udah takut duluan. Waktu pas udah ketemu, udah mulai mata kuliah kayak kok lucu-lucu. Jadi kayak aku kuliah tuh dengan apa ya, dari rumah tuh udah seneng duluan gitu loh. Takut kalau misalnya ketemu sama dosen killer karena mereka beneran seasik itu. Oke. Kalau kita nggak tahu juga kita tinggal langsung konsul aja ke mereka. Oke. Contoh asiknya apa? Kayak misal ada games kah atau apa gitu? Contoh asiknya mungkin kayak pembawaannya ya. Pembawaannya gitu. Pembawaannya iya. Lucu gitu ya. Iya. Kalau misalnya serius kan kita jadi tegang juga. Bener kan. sih. Nggak bisa nulis. Aku juga dulu kuliah kalau misalnya orang-orang yang dosen-dosen yang tegang ya, males masuknya sih jujur. Iya kan. Udah males, ini ya lama penyampaiannya. Iya lama. Kan beda, Gensi kan kuliah. maunya kan kayak satset. Iya benar. Sabes. Kalau sama dosen yang tegang gitu tuh 1 SKS sama kayak 3 SKS itu. Lama banget kan. Nggak selesai rasanya. Bisa selesai rasanya. Yakin nih pasti sering ngambil jatah bolos ya. Ya adalah 3 kali. Kalau kalian ada dapat jatah
jatah itu nggak masuk gitu ya? Iya. Dipakai nggak? Enggak. Kalau misalnya Rajin, Wih. rajin. Applause. Applause. Kalau sama sih, gue juga kayak gitu. Nggak sih, gue nggak sih. Gak heran Kan cowok. ada ini juga, ada jatahnya. Kenapa nggak diambil? Karena kita nggak mau menyanyiakan waktu untuk belajar kan, betul. Karena kalau kita nggak masuk sekali, bakal kelewat mata kuliah lainnya kan, betul. Itu pemikiran anak real mahasiswa, coy. Gue bukan mahasiswa ya, sorry. Mungkin off the topic ya, out of topic. Ini kan biasanya kalau mahasiswa kayak gini kan biasanya ini cinlok, iya nggak sih? Yoi. Kira-kira ini dari kakak-kakak ini ada nggak ya yang kayak punya apa sih namanya kalau zaman sekarang namanya Cem-ceman. jelek banget sih. Crush atau apa sih? Iya, crush. Someone. Ada nggak yang ditaksir di Vina katanya ada, Vina. Vina siapa? Di sini kebetulan nggak ada ya. Apa udah punya? Kenapa tuh? Karena harus sudah punya, Weh. Oh sudah punya. Aduh, Katanya aku Wildan. semua aja lah Kak. Di belakang ada Di belakang mahasiswa ada ya. ini, ada yang mantap. Yang mantap. Kalau Josephine, Aku nggak mau denger, aku nggak mau denger. Aduh. kenapa nih? Karena biasanya kan aku kepo aja sama anak-anak mahasiswa sekarang tuh, apakah sama dengan angkatanku? Gitu. Sebetulnya sih kalau aku dari awal emang gak ada kepikiran gitu loh, kayak yaudahlah fokus kuliah aja gitu. Tapi setelah dijalanin kayak oh gitu. Oh, support Ikut system, salting. namanya support Support system. Asal bikin kita jadi semangat buat kuliah ya gak apa-apa. Iya. Lucu Bener banget sih. sih, gue Gak gak sampai pernah kebilang dapet kayak gue. gitu. Cinlok sama gue lu. Gak nafsu. Tapi kamu merasakan kayak gitu ya, zaman aku kuliah? Tapi gue dulu juga gitu sih. Enggak. Gue dulu sekelas sama mantan gue dulu. Wah, Emang cinlok juga sih. Aduh, percintaan Satu dimulai. circle. Satu circle lagi. Tapi sekarang udah enggak. Tapi kan kata-kata anak Gen Z sekarang kan support system itu perlu ya Iya untuk sih. apalagi yang kalau misalnya mau TA gitu kan, aduh pusing banget gitu. Iya sih. Lucu terus nongkrong bareng gitu ya, ngerjain Kayaknya tugas pernah ngerjain tugas bareng nggak di kafe gitu. bareng berdua sambil Terus ngerjain. rangkul-rangkulan gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rahasia. Udah nggak mau dibahas lagi? Udah, oke. Udah ya. Terlalu hot banget nanti. aku ganti judul nanti. Oke, kita ganti judulnya. Tapi Oke, ya guys, sebelum- tapi ini aku perlu ngomong nih. Selama aku di Adpika ya, emang perangkatan tuh ada yang cinlok guys. Tapi cinloknya tuh bermanfaat. Dia tuh gedenya itu mereka tuh berkolaborasi guys. Kolaborasi bikin apa namanya? Konsultan desain ya. Iya. Tuh, terus mereka ya bisa ngasihin uang lah saling berdua itu. Tuh. Jadi nanti harapannya Jose juga gitu ya bisa ya. Amin. Jadi pacarnya positif. Iya, Yes, betul. tuh. Jangan Ntar nama konsultannya Jose Love siapa gitu. Waduh, Lebih. dramatis banget ya. Gedung di Adpika tuh kayak gimana? Gedung di Adpika, aku pertama kali survei ke sini waktu sebelum masuk ya Kak. Jadi waktu masih pembangunan gitu, terus kayak mungkin depannya masih agak sedikit berantakan, tapi makin kesini makin rapi, makin oke. Terus gedung basketnya juga lumayan lebar. Gedung basket? Gedung basket apa? Lapangan. Basket, ya ampun, maklum puasa. Iya, ini syutingnya pas puasa ya guys. Iya, guys. Takjil, please. Lanjut. Terus lapangan basketnya lumayan gede, terus ruang kelasnya juga nyaman, adem juga, jadi mantap. Mantap, ber-AC semua ya? Ber-AC semua. AC semua. Kursinya? Kursinya karena kita desain interior jadi mementingkan ergonomi. Wih, asik. Anak Mejanya? desain banget Mejanya, nih. mejanya. Mejanya juga Papan tulis gitu? papan tulis itu langsung dari penjualnya ya. Bentar, kalian tuh masih butuh papan tulis nggak sih sebenarnya? Masih. Masih ya? Buat ini ya, apa sketch gitu ya dari dosen? Iya, betul. Oh, gitu. Tapi ya kesehariannya pakai apa? Pakai layar? Iya. Ada TV ya? TV yang di belakang ini? Iya. Segede gini, Gede guys. ya? Segede gaban. Segede gaban. Ya emang kita kampusnya bertumbuh ya Len ya? Yes. Emang kita kampusnya bertumbuh dari Vina awal di sini juga masih berkembang, bertumbuh. Awalnya belum ada lapangan basket ya Vin? Aku udah? Belum. Belum ada. Belum Terus belum
ada gedung yang lain gitu, dan sekarang alhamdulillah ada fotonya nih, ting 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 ting. Nanti ku edit, kita tolong. Ya. Jose awal masuknya gimana? Awal masuk tuh masih ada satu gedung. Satu gedung dong. Satu gedung ini. Ini perkuliahan dong. Bahkan di lantai 2 belum ada. Oh. Itu benar-benar masih kayak wow, masih polos banget. Cuman menurutku itu pertumbuhannya cepat. Tiba-tiba udah ada lantai 2, tiba-tiba ada kantin, tiba-tiba ada lapangan kayak wow, ternyata cepet ya pertumbuhannya. Oh, berarti kamu sebelum Dulu itu udah di kampus yang lama ya, sempet di kampus lama dia. Oh iya, jadi kita kampusnya dulu ada 2 guys. Yang pertama di depannya Stasiun Poncol, Yes. yang kedua ini di Mijen. Sekarang udah full nih di Mijen karena pembangunannya udah ini ya, udah ready to use gitu istilahnya. Oke, berarti ya dari awal karena masih pembangunan, ya di sini masih lantai 1 doang, gitu. Belum ada kantin gitu. Oke juga sih. Aku tuh masih kepo sih, Len. Apa ya? Kalian tuh kenapa sih milih Adpika gitu? Padahal Adpika kan D3 istilahnya. Terus juga kita tuh banyak di kayu, debu gitu. Kalian cewek kan tahu. Apa yang ngebuat kalian tuh akhirnya pengen masuk bukan pengen sih. Tertarik jadi masuk Adpika gitu. Interestnya tuh karena kalau D3 desain interior ini kan di Indonesia sangat jarang ya Kak. Dan ini tuh menurut aku kayak unik aja gitu. Terus aku akhirnya ngambil dan ternyata karena aku masih pengen S1 juga, aku masih pengen ngedalamin lagi. Sebelumnya kan aku nggak mau nih kayak passionku bukan di sini, tapi ternyata setelah dijalanin ternyata asik juga. Jadi aku tetap akan meneruskan di S1 desain interior. Oh gitu. Tapi dari penyaluran kampus. Jadi di kampus ada penyaluran S1. Oh gitu. Betul. Berarti dari kampus yang S1-nya? Dari sini. Oh dari sini. Iya. Aduh, enak banget. Enak banget ya. Jadi lebih masuk S1-nya kayaknya masa studinya juga akan lebih cepet nggak sih? Iya, betul. Lah, kenapa enggak? Oh, bentar dulu. Ngomong-ngomong dia kan udah punya basic prakteknya udah dapet, Iya sih. ya kan. Terus kalau D3 tuh kebanyakan lebih ke praktek kan Iya. daripada teori tuh. Jadi itu waktunya singkat tapi dia udah punya gelar 2. Iya sih benar sih, AMD sama ini ya, sama. Asik kali ya. Iya, asik sih. Tapi kenapa nggak langsung S1-nya aja ngambil? Karena aku setelah D3 ini mau kerja dulu Kak, karena di sini kan bisa gitu. langsung kerja ya. Jadi Emang iya? cari iya dong. Emang Cari uang saku dulu gitu buat S1-nya. Tapi S1-nya mau uang sendiri? Iya dong. Insya Allah. Insya Allah, amin. Nice banget. Kalau Kalau Jose? Jose? Kalau aku emang dari awal fokusnya kan kita belajar buat nanti kerja kan. Iya, Jadi bener. tujuanku ya udah kerja. Nah karena kita D3 tuh udah siap kerja ya, jadi kita kan banyak praktek, jadi kita turun langsung ke lapangan. Jadi kita emang udah punya basic buat nanti kita kerja gitu sih, gitu, karena oke. fokusku buat ke kerja. Oh, oke. Emang ya kamu lulus dari SMA pengennya kerja langsung gitu ya? Iya. Iya, dan Adpika ini emang menyediakan itu. Kita ibarat ini ya, penyalur kerja ya? Iya. Iya dong. Banyak ini ya, banyak industri juga ya. Iya. Bahkan mungkin dari awal udah banyak ditawarin kayak gitu. Oh iya, oke. Wow. Selama kuliah di Adpika kamu udah ke industri mana aja? Mungkin nggak terhitung ya, yang aku ingat beberapa aja sih. Cuman kita kan emang kalau masih awal-awal kan masih belum belum pingin ini masih pengen lihat ini. Nah mungkin mengalir aja sih. Ngalir aja ya? Iya. Tapi ya banyak ya, maksudnya kita kunjungan ke industri juga banyak gitu Iya. ya. Oke. Sebenarnya pengennya ke konsultan atau ke pabriknya? Aku pengennya lebih ke konsultan sih. Konsultan aja ya, karena uangnya lebih banyak. Iya betul. Dan Bisa nggak terlalu capek ya. Bisa di ini ya, red card. Betul. Betul, red card-nya. Aku mau ini, freelance. Itu sambil. Sambilan. Tapi job first-nya ini ya, konsultan. Konsultannya. Aduh, ngeri-ngeri sekali ya anak zaman sekarang, beda sama angkatan aku. Emang Angkatan gimana? aku kan kebanyakan di S1. Oh gitu. S1 lebih ke banyak teori, jadi lebih kayak banyak ngangungnya sebenarnya sih. Prakteknya tuh 40%. Jadi lebih banyak teori, kalau ke lab atau ruang workshop tuh jarang. Jadi kayak waktu kerja jadi lebih ke praktek sendiri individu gitu loh setelah lulus. Tetap Jadi kan belajar sendiri gitu ya? iya, jadi kayak untuk praktek
kekerjanya tuh masih kurang sih kalau menurut aku ya. Iya. Gitu. Iya sih. Kalian selama ini berarti praktek terus gitu ya? Iya, banyak praktek. Ya udah emang udah siap ke industri gitu. Iya bener. Bisa diputar nggak waktunya? Aku mau ambil D3 aja deh. Di sini, Kayaknya seru desain nih. interior, desain interior. Boleh deh, tapi dapat beasiswa please. Kita ada UKT kan. Menurut kalian UKT-nya affordable nggak? Sesuai sama apa yang kalian ekspektasiin nggak? Jose dulu. Kalau aku sih affordable banget. Banget. Sangat memudahkan lah. Oke. Berarti ya sesuai sama apa yang kalian ekspektasiin lah ya. Kayak UKT segitu, ntar dapetnya gini gitu. Tuh. Bahkan malah lebih dari aku bayangin. Oh, iya? Wow, ternyata sejauh itu ya, lumayan banget. Contohnya, Contohnya, karena aku lihat dari teman-teman ya, teman-temanku yang lain gitu kok apa ya, tinggi-tinggi banget UKT-nya. Terus kok bentar, disclaimer ini swasta ya? swasta. Kok tinggi-tinggi banget ya. Tapi dengan kan tujuannya kita belajar ya. Jadi kayak kalau misalnya UKT tinggi-tinggi tapi kitanya belajarnya juga biasa-biasa kan ya percuma. Iya, benar. Jadi di ATPK ini kayak wow, dengan UKT segitu kita bisa dapat manfaat yang banyak banget. Banyak banget ya. Betul. Iya benar. Dapat privilege lah ya istilahnya. Iya. Privilege-nya banyak. Bahkan kadang kita dibantu lagi sama pemerintah kan. Nanti dari kampus bantuin kita dapat yang bantuan dari pemerintah. Oh, ada gitu juga? Iya. Itu kita dibantu juga. Aduh lama-lama kayaknya free deh masuk sini. Itu benar-benar lumayan membantu kita banget. Oh, ada gitu ya ternyata. Ya? Berarti dapat apa? Potongan istilahnya? Iya, potongan. Potongan UKT. Betul. Beasiswa juga ini ya, apa sih namanya? Bahkan Kuliah uang ya. saku ya. Bahkan uang Kalau saku. saku itu mungkin ada beberapa. Oh iya, ada. Aduh pusing banget. Gua kuliah lagi apa ya? Beda lagi sama Iya. kayak aku kuliah. Iya. Tapi emang bener aku kuliah aja bisa 8 juta per semester. Oh iya? Iya. Jadi gak ada alasan buat kita nggak kuliah kan? Iya. Iya, Nggak bener. apa ya? Kan kadang kayak aku nggak bisa kuliah karena biaya mahal. Salah. Ada kok kuliah yang murah tapi bisa kuliah. Marketing banget loh. Bukan marketing, ini kan tadi disampaikan kan aku menyimpulkan gitu. Ya, promosi dikit nggak apa-apa lah ya. Vina gimana? Sama sih Kak dengan UKT segitu dan dapetin mutu di kampus ini yang menurut aku berkualitas banget, tuh sangat amat worth it. Wah ya, worth it ya. Worth it banget. Yes. Selama ini mutunya gimana? Maksudnya mutunya tuh yang kamu maksud mutu tuh? Jadi kayak semisal dengan UKT segitu terus kita bisa dapat privilege masuk ke industri-industri, terus kayak kita dapat relasi ke brand-brand terkenal kayak brand-brand cat atau HPL atau brand-brand kayu kayak gitu. Itu yang mahal ya. Ya, benar. Nggak semua yang kuliah bisa dapat itu ya. Setuju. Tapi bener sih, aku setuju sih. Aku selalu comparing boy. Tadi kakak-kakak ini nyampein sama kehidupan aku selama kuliah kayak aku isinya nongkrong doang sama teman-teman. Aku negeri guys terus. Aku kuliah di negeri. Aku PTS juga, tapi PTS ya terkenal, tapi ya gitu deh. Inisialnya Jangan sebut dong. Nanti disensor ya. sensor. Ya adalah pokoknya kayak gitu. Aku di negeri sih. Negeri ya emang Sebut nama nggak sih? ya di Semarang ya. Ya negeri, tapi privilege-nya tuh nggak sebesar ini, nggak sebesar yang ke industri itu dapat relasi. Ya di negeri kita juga sebenarnya disediakan relasinya, tapi yang kita tuh harus ke sana gitu loh. Kita yang harus proaktif. Kita yang harus cari ini itu, cari sendiri gitu. sama. Tapi kan kalau di sini dicariin ya. Iya, Ibaratnya dicariin kan ya. Dibantuin, lebih ke disupport juga Si ya. support ya, support. Aduh, udah jangan sambil comparing deh. Capek nih dengernya. Bahkan kita ada event Hima, mau bikin event Hima itu disupport dari brand-brand gede itu Kak. Betul. Oh, ada event apa tuh? Itu Event masih next. Nanti kalian berdua nih Hima semuanya. Iya, Hima tuh apa sih? Hima tuh apa sih? Hima itu himpunan mahasiswa Atpika, guys. Oh gitu. Berarti ngapain itu? Itu organisasi di sini yang kita bikin semisal kayak event, terus kita bikin korelasi ke depannya apa, Atpika tuh harus berkembang jadi apa lagi sih mahasiswanya kayak gitu. Oke. Jadi salah satu kakak-kakak yang aktif. Iya, Kakak-kakak Hima yang mahasiswa. keren. Ya tengah sih Istilahnya kalau mahasiswa apa sih itu? Kan ada mahasiswa kupu-kupu. donatur. Aduh, kok donatur? Iya kan donatur. Masuk ke beban. Kura-kura, Kura-kura. kuliah rapat. Bener.
Asik. Kerjaku di cabai rawit nih Cabai kayaknya. Kalian kan nanti mau kerja langsung ya. Pengennya tuh kerja di mana? Sebut aja di PT mana gitu, di konsultan mana gitu. Atau pengen ada ngembangin usaha sendiri? Kebetulan dari papa udah ada usaha jadi aku tinggal meneruskan saja. Wah, privilege. Nggak perlu nyari kerjaan. Karena kalau dia slogannya bukan aku nyari kerjaan tapi kamu nyari kerjaan di aku gitu. Lu gue rekrut gitu. Masuk sini. Masuk. Jose? Kalau aku mungkin aku lihat dari pengalaman kakak-kakakku ya. Jadi mungkin kalau turun dulu tuh nanti kita ikut orang dulu. Kita belajar banyak lah dari orang. Kemudian nanti kalau misalnya kita mungkin udah cukup kira-kira bisa, nanti aku pengen buat sendiri sih. Oh gitu. buat Jadi sendiri. entrepreneur ya. Iya. Sama yang itu, sama yang cinlok itu. Nggak bisa habis nih bahas percintaan nanti. Oke. Oke, Udah ya? mungkin episode 6 ini sayang banget akan berakhir di sini. Tapi jangan worry teman-teman, kita akan ada episode-episode yang bombastik lagi. Bombastik. Jangan lupa mendengarkan podcast Atika di YouTube Di Atika. YouTube, di Instagram ada, di TikTok juga ada. Lengkap. Closing statement dong dari kakak-kakak ini apa? Dari tadi perbincangan kita. Buat Buat teman-teman closing. buat kalian yang masih khawatir nih mau kuliah gimana, terus takut biayanya mahal, peralatannya mahal atau kayak gimana, jangan khawatir guys, karena di sini di Atpika itu bakalan memudahkan kalian banget. Jadi come on, langsung daftar aja. Jadi adik tingkat. Ayo, gitu nggak sih? Ayo. Girum. Jose? Kalau aku simpel sih. Kalau misalnya kita kuliah itu kita harus enjoy. Kalau kita nggak enjoy, kita nggak akan mampu lah buat kita ngajalin itu. Gitu sih. Penting buat kita buat enjoy setiap mata kuliah. Oke. Closing statement yang luar biasa, berikan applause dong. Applause. Gue Ellen, Dan gue Helmi, terima kasih sudah menonton. sampai Dan jumpa di sampai episode jumpa. selanjutnya. Bye-bye. Dadah, terima kasih.